perawatan organik itu akan membuat tanah lebih subur, tumbuhan juga lebih produktif, lebih sehat, yang jelas lebih ramah lingkungan. Karena goals dari berkebun secara organik ini juga agar ramah lingkungan, akan lebih hemat, akan bisa diteruskan nanti untuk generasi-generasi selanjutnya. Ada sedikit pemikiran yang berbeda. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sekolah dengan praktek langsung Bapak di lahan tuh kadang sedikit berbeda. Saya pun belajar banyak dari Bapak yang emang langsung di lahan. Jadi saling melengkapi dari apa yang saya pelajari, apa yang Bapak saya lakukan. Itu membuat kita semakin bersyukur dan senang sih dengan keadaan kebun. Kita yuk bareng-bareng buat merawat kebun bareng kayak gitu. Nama saya Elsa dan saat ini untuk kesibukan harian saya sebagai penyiar radio dan aktivitas lain berkebun dan berkebun bareng sama keluarga. Dan sekarang saya ada di kebun, lokasinya di Kalibagor, Banyumas. Saya sedang melakukan pembersihan, penyiangan, dan juga pembunuhan untuk tanaman ubi jalar. Untuk ubi jalar sendiri perawatannya dicek untuk hama penyakitnya gitu. Jadi kita lihat rutin, terus dirawatnya juga sederhana dengan disiangi, dibumbun, terus ada pemupukan juga gitu. Nah, untuk hamanya sendiri mungkin bisa dilihat kayak di tanaman-tanaman ini, daunnya itu ada lubang kayak gigitan serangga. Ini biasanya hamanya tuh ulat atau juga belalang. Jadi menyerangnya ke daun. Untuk penanganannya sendiri karena serangannya tidak terlalu banyak, jadi dibersihkan atau ditangani secara manual dan itu masih bisa aman. Jadi nggak yang bikin tanamannya rusak gitu. Jadi masih kita tangani secara sederhana, secara manual, dibuang satu persatu kayak gitu. Selain di bagian depan, di balik bukit ini juga ada tanaman-tanaman lain. Yuk kita lihat sekarang. Nah, di sebelah sini juga ada beberapa tanaman labu parang. Dan nanti kita akan lihat di sebelah sana ada apa aja. Yuk! Di jalan ini juga ada tanaman, ini adalah ubi, silangan dengan kangkung-kangkungan. Selain itu, di sebelah sini, ini juga sama, ada tanaman ubi jalar. Nah, di sebelah sini, ini juga jadi salah satu titik untuk pengomposan. Di sini ada dari tanaman pisang, terus juga ada kotoran hewan, ada sekam. Jadi rumput-rumput yang tadi juga ditaruh di sini, biar nanti terkompos dengan alami.
Untuk kompos ini, kompos yang dari hasil kebun, rumput-rumput liar, ini nantinya akan digunakan kembali untuk media tanam, tanaman-tanaman lain. Jadi di lahan-lahan lain nanti kita akan sebar ke sana untuk menambah kesuburan tanah. Dan untuk komposnya sendiri, ini bisa digunakan kembali untuk menjadi media tanam. Ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 bulanan. Ini tergantung dari bahan-bahan organik yang ditumpuk di sini. Di sebelah sini juga ada beberapa tanaman cabai. Nah, cabai ini tuh biasanya dipetik untuk konsumsi pribadi, untuk masak di dapur, dan beberapa juga kadang buat masak bareng-bareng di sini, kayak gitu. Jadi kebun ini jadi saksi saya dari kecil, karena dulu di sebelah sana itu juga kebun-kebun, tapi sekarang udah berubah jadi perumahan. Dan waktu itu inget banget pas kecil, tahu-tahu ada kontraktor mau bangun perumahan sebelah sana. Nah di sini ini adalah kebun dari mbah saya, atau lebih nyebutnya lebih ke kaki dan nini. Ini adalah kebun mereka, dan kebun ini dulu dikerjakan bareng sama anak-anaknya. Dan setelah beliau nggak ada, sekarang anak-anaknya yang meneruskan. Saya adalah salah satu cucunya yang ikut mengambil peran untuk mengembangkan kebun ini. Jadi dulu ini adalah kebun keluarga jatuhnya, jadi emang kebun keluarga, terus dikembangkan. Dan kebetulan saya juga mengambil sekolah yang berhubungan dengan kebun, saya dari pertanian, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa kebun ini dulunya konvensional, sekarang beralih menjadi organik. Kita memanfaatkan apa yang ada di kebun untuk kebun lagi, dan tentunya ini akan membuat kebun juga semakin asri dan bisa berkelanjutan untuk nantinya. Nah, ini udah masuk di bagian dalam, dan di sini tuh ada, karena lebih luas jadi ada lebih banyak tanaman juga. Seperti ini ada murbei, ada sereh, di sebelah sana ada jeruk, terong, ada pisang, nanas, dan ada kacang tanah, dan ada juga singkong, dan tentunya ada tanaman-tanaman lain juga. Untuk jenis tanaman yang ditanam di kebun ini ada beberapa pertimbangan. Contohnya untuk tanaman-tanaman kayu, misalnya buah yang berkayu, ya misalnya ada jeruk, ada alpukat yang nantinya akan besar. Itu sebenarnya jadi salah satu cara untuk nopang tanah, karena kan ini tanahnya cukup lereng ya, agak miring. Jadi memang diperlukan tanaman-tanaman dengan akar tunggang untuk bisa lahannya bisa tetap aman dari longsor seperti itu, jadi mengikat tanah. Untuk perawatan kebun ini saya dibantu oleh keluarga saya, ada bapak saya, ibu saya, dan juga saudara-saudara seperti Uwa. Jadi setiap hari kita bersama-sama merawat kebun ini untuk lebih produktif nantinya. Pak, lagi ngapain? Ya lagi matun, gue ngomongin suket. Oh, matun. Jadi selain tadi di sana ada tanaman-tanaman tahunan buah-buahan. Nah, di sebelah sini ada terong. Seperti yang tadi bapakku lagi bersihin rumputnya. Ini gunanya untuk penyiangan ya, karena kan rumput liarnya cukup banyak. Jadi harus dibersihkan gulmanya agar tanaman utama terong-terong ini tetap bisa buah dan produktif. Saya memilih SMK dan jurusannya pertanian itu juga salah satunya karena bapak saya seorang petani, dan saya juga ingin ngambil pertanian untuk lebih mengembangkan pertanian yang dulunya konvensional. Saya akan kembangkan dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari sekolah,
tentang gimana sih caranya biar tanaman tetap baik, tetap ramah lingkungan, tetap sehat. Jadi meneruskan apa yang dilakukan oleh bapak saya. Perkenalkan nama saya Pak Sobari, umur 60. Saya lagi bersih-bersih kebun, terus mikir tes menek met kelapa, ya met bahan bakar, karo met kelapa sing tua, met kelapa sing nom ya kena langsung dikonsumsi, sing tua gue masak. Aku berkebun dari mulai beristri lah, ya kurang lebih 25 tahun ya sekitar selama tahunan lah mulai berkebun. Alasannya berkebun ya jadi apa-apa ora tuku lho, apa-apa metik dewek, bahkan selebihnya sing dipetik ya bisa digawa pasar ya. Kepenak lah wong berkebun lah, bertani ya kepenak. Nandur apa bae ya panen. Bisa dundum maring tangga-tanggane. Di hasilnya ya kepenak lah dibanding orang sing kerja ngana-ngana malah masih mending bertani. Cuman siki kan petani penerusnya kelangka. Mulane aku bertani kok sing kok anggaran aku sorane sing ngenteni iki sapa. Iya. Orang deleng-deleng maning anak-anak petani muda langka, anaknya ya tua-tua. Untuk kendala pasti ada, apalagi di generasi saya mungkin yang muda-muda, terus berhadapan dengan orang tua, dengan pemikirannya ada sedikit kayak pemikiran yang berbeda. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sekolah dengan praktek langsung bapak di lahan tuh kadang sedikit berbeda. Itu mungkin jadi sedikit kendala ya, kayak komunikasi harus tetap jalan gitu. Jadi saya pun belajar banyak dari bapak yang emang langsung di lahan. Jadi ilmu yang saya terapkan di sekolah, dipelajari, itu dikolaborasikan dengan di lapangan tuh seperti apa sih. Nah itu kadang ada miskom, ada salah paham, kayak ini harusnya seperti ini. Tapi malah justru itu membuat ini semakin, oke, jadi kelihatan jalan tengahnya, jadi seperti ini. Ini ada dasar ilmunya. Jadi kayak saling melengkapi dari apa yang saya pelajari, apa yang bapak saya lakukan. Mak, yang minum? Ya kita mau wis pengen minum. Yang minum. Ya seneng sih, seneng berkat dukungan anak ya, manu berkebun. Mulane kita warisan tekan wong tuaku, orali dijual, dikelola nang anake berkebun yang kebun apa lah. Mulane iki mulai ditanami idene anake, bangsane pokoknya ditanami lah. Aku ya bertani ya wis jaket biyen wis 20 tahun lah. Harapannya ya go makmurna anak putune lah. Ben ora kurang pangan, ora apa sethithik maring pasar, sethithik maring warung. Anggar tenggun di tanduran dewek kan apa-apa bisa met dewek.
Nah, di sebelah sini juga kami menanam labu parang. Untuk labu parangnya perawatannya biasa, kita buang daun-daun yang tua, yang kering. Dan ini udah cukup siap untuk dipanen, dan biasanya labu parang ini kita konsumsi sendiri, biasanya dikukus atau dibikin kolak. Nah, pemirsa, ini adalah labu parang yang nanti kita akan olah menjadi kolak. Mak, Makasih. kayak kolak ya. Oke. Dan kali ini akan melakukan olah lahan, terus nanti bakal pindah tanam. Dan kali ini aku bakal dibantu oleh bapakku. Nah, ini adalah lahan organik yang sedang dicangkul oleh bapak. Dan kalau bisa dilihat, di sini struktur tanahnya sangat remah. Dan kalau dilihat dari warnanya juga coklat, ini menandakan subur. Bahkan tadi pas dicangkul, ada cacing tanahnya, itu juga jadi salah satu indikator kalau tanah ini subur. Dan nanti setelah dicangkul, nanti akan dikasih pupuk dari kandang dan nanti siap untuk ditanami. Untuk sampai di kondisi tanah yang subur seperti ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena kan kita menggunakan bahan-bahan organik dari pupuk kandang. Jadi prosesnya berbulan-bulan sampai akhirnya bisa menjadi sangat subur. Dan tentunya nggak cuma sekali penggunaan pupuk kandang, karena kita terus gunakan setiap misalnya mau tanam, pindah tanam, dan itu akan membuat tanah semakin subur ke depannya. Pak, yuk kita ambil pupuk, Pak. Ayo. Kebun ini harus organik karena ini juga salah satu cara untuk keberlangsungan ke depan. Karena kalau menurut saya organik ini kan sangat ramah lingkungan daripada pupuk-pupuk kimia. Karena pupuk kimia juga efek sampingnya mungkin dalam saat bisa menghasilkan produktivitas tinggi, tapi efek jangka panjangnya akan buat tanah lebih keras, produktivitas akan menurun kayak gitu. Jadi saya dan keluarga memutuskan untuk ini harus organik. Kita bisa manfaatkan ternak dengan kotoran hewan yang sebagai pupuknya, kita mengompos, jadi lebih ramah lingkungan, terus hasilnya jadi lebih sehat. Kami merasanya seperti itu. Ini adalah pupuk yang kita gunakan. Pupuk ini terbuat dari pupuk kandang, dari kandang kambing yang dicampur dengan abu, terus dan juga sekam. Dan ini udah dibiarkan selama 2 bulan sampai sebelum akhirnya bisa kita gunakan hari ini untuk di lahan.
Pemupukan ini dilakukan 2 kali, pertama di awal sebelum tanam dan yang kedua tuh di pertengahan atau sekitar tanaman udah mulai tumbuh sekitar 4-5 daun seperti itu. Penggunaan pupuk ini tentunya efektif untuk pertumbuhan tanaman, apalagi di awal pertumbuhan itu akan nutrisinya lebih banyak yang dibutuhkan oleh tanaman, dan di pupuk yang kedua di pertengahan itu juga akan membantu produktivitas dari tanaman yang ditanam. Kali ini kita akan pindah tanam, dan kali ini pindah tanamnya tanaman cabai. Bibit ini diperoleh dari penjual, jadi yang udah jadi bibit kita langsung beli dan kita siap tanam di kebun. Tanaman cabai ini jaraknya kurang lebih sekitar 60 cm. Tadi Bapak langsung kira-kira dengan ranting. Nah, itu salah satu mungkin perbedaan ya secara teori dan praktek di lapangan langsung. Dan tentunya jarak kurang lebih 60 cm ini dimaksudkan agar tanaman nanti bisa tumbuh dengan baik, penyerapan unsur haranya maksimal, dan tentunya tidak saling tumpang tindih pas tanaman sudah besar nanti. Jadi berkebun dilakukan bareng keluarga tuh memang sebagai bentuk bonding dengan keluarga, quality time. Karena ini jadi satu waktu yang kita bisa bercengkrama di kebun bareng, kayak diskusi ngomongin soal kebun, apa yang dipanen nih, kita mau masak apa abis ini. Jadi malah ngobrol seru, dan itu malah bikin semakin akrab dengan keluarga inti dan juga keluarga besar. Harapannya dengan perawatan organik itu akan membuat tanah lebih subur, membuat tumbuhan juga lebih produktif, lebih sehat, yang jelas lebih ramah lingkungan. Karena goals dari berkebun secara organik ini juga agar ramah lingkungan. Selain dari nilai ekonomi akan lebih hemat, akan bisa diteruskan nanti untuk generasi-generasi selanjutnya.